Hai, Assalamualaikum. Apa kabar anak-anakku sekalian? Yuk kita belajar IPS bersama Ibu Diarliana. Kali ini kita akan membahas tentang latar belakang munculnya nasionalisme. Dengan kompetensi dasar, menganalisis kronologis perubahan dan kesinambungan ruang atau geografi, politik, ekonomis, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Dengan tujuan pembelajaran, menganalisis perubahan kebangsaan Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan dengan kritis. Latar belakang munculnya nasionalisme. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional Indonesia? Di mana saja faktor-faktor tersebut muncul? Berbagai kejadian dalam dari dalam negeri maupun atau sering disebut juga faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional seperti perluasan pendidikan, kegagalan berjuang di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan, perkembangan berbagai organisasi etnis kemerdekaan kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia atau faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional, antara lain munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-Islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Kemudian ada beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905, perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Kita mulai saja faktor internal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. 1. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi atau pengairan, emigrasi atau transmigrasi, dan edukasi atau pendidikan. Tiga kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak pada penjajah. Meskipun begitu, tetap saja ada segi positif yang didapat bagi Indonesia. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia berpendidikan modern yang kemudian memelopori gerakan pendidikan, sosial, dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan para tokoh pemimpin pergerakan nasional. Mulai abad 20, perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta juga semakin banyak. Perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan. Misionaris dari agama Katolik, Zening dari agama Kristen Protestan, mendirikan berbagai sekolah dan di pusat-pusat penyebaran agama Kristen. Di berbagai kota berkembang pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya. Sekolah berkebangsaan juga tumbuh seperti taman siswa dan sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi pergerakan. Pendidikan sangat besar peranannya dalam menumbuhkan nasionalisme. Pendidikan menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaruan masyarakat. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan
yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai berkat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. Corak perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan momentum penting, yaitu diikrarkannya Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Rasa senasib sepenanggungan. Perluasan kekuasaan Barat di Indonesia telah mempengaruhi perubahan politik ekonomi dan sosial bangsa Indonesia. Tekanan pemerintah Hindia Belanda pada bangsa Indonesia telah memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa yang terjajah. Hal inilah yang mendorong tekad bersama untuk menghimpun kebersamaan dalam pergerakan bangsa Indonesia. Perkembangan berbagai organisasi etnis kedaerahan. Organisasi pergerakan nasional tidak muncul begitu saja. Awalnya, organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis, kedaerahan, dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Beberapa contoh antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh M. Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul juga beberapa organisasi kedaerahan seperti organisasi pergerakan nasional. Tidak muncul begitu saja. Awalnya organisasi yang berdiri di Indonesia adalah organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan. Berbagai organisasi tersebut sering melakukan pertemuan hingga akhirnya muncul ide untuk mengikatkan diri dalam organisasi yang bersifat nasional. Beberapa contoh antara lain Serikat Pasundan serta perkumpulan kaum Betawi yang dipelopori oleh Husni Tamrin. Selain organisasi etnis, muncul beberapa organisasi kedaerahan seperti Trikoro Darmo, Jong Java, dan Jong Sumatera Bon. Berbagai organisasi bernapaskan keagamaan pada abad ke-20 sangat mempengaruhi perkembangan kebangsaan Indonesia. Beberapa organisasi bernapas keagamaan yang muncul pada masa abad 20 antara lain Jong Islamit Bon, Muda Kristen Jawi, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis atau Persatuan Umat Islam, dan Al-Jamatul Wasilah. Bangsa Islamiten Bon, Jong Islamiten Bon didirikan tanggal 1 Januari 1928 di Jakarta dengan diketuai oleh Raden Sam. Selain sebagai pusat dakwah Islam, JIP juga mengorganisir kegiatan seni, budaya, sosial, penerbitan. Muda Kristen Jawi dibentuk tahun 1920 yang kemudian berubah namanya menjadi Perkumpulan Pemuda Kristen. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Ahmad Dahlan tanggal 8 November 1912 di Yogyakarta. Muhammadiyah mempunyai tujuan mengembangkan dakwah Islam, mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, membersihkan praktek keagamaan dari syirik dan bid'ah, serta mengembangkan pendidikan agama dan umum secara modern. Nahdlatul Ulama didirikan oleh
para kiai pada tanggal 31 Januari 1928 di Jawa Timur dengan pimpinan pertama Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. NU cepat berkembang, terutama di Jawa, karena berbasis pesantren yang sangat banyak di Jawa. Kaum wanita juga aktif berperan dalam berbagai organisasi, baik organisasi sosial maupun politik. Peran serta perempuan dalam memperjuangkan kemerdekaan telah ada sejak dahulu. Beberapa tokoh pejuang wanita zaman dulu adalah R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Maria Walanda Maramis. Raden R.A. Kartini adalah putri Bupati Jepara, Jawa Barat yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan. Beliau mendirikan sekolah khusus untuk perempuan. Dewi Sartika mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat. Maria Walanda Maramis mendirikan sekolah di Gorontalo, Sulawesi pada tahun 1912. Berdirilah Putri Mahardika di Jakarta. Aktivitasnya dalam pendidikan dan penerbitan pers pada tahun 1914, Rohana Kudus mendirikan Kerajinan Amal Setia di Gadong, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rohana aktif dalam usaha mendirikan sekolah-sekolah untuk perempuan. Organisasi Muhammadiyah di Jogja pada tahun 1917 membentuk Aisyah. Aisyah merupakan organisasi wanita Muhammadiyah yang pertama dipimpin Siti Wardah, istri pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Muhammad Dahlan. Kegiatan Aisyah terutama dalam bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, dan budaya. B. Faktor eksternal yang melatar belakangi tumbuh semangat kebangsaan. Munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Paham-paham baru seperti pan-islamisme, nasionalisme, liberalisme, sosialisme, dan demokrasi menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan nasional Indonesia. Paham-paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional. Beberapa peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905 pada tahun 1904 dan 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa, sedangkan Jepang adalah bangsa Asia. Tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia dan menjadi inspirasi negara-negara lain bahwa orang Asia bisa mengalahkan bangsa Barat. Bangsa-bangsa Asia pun semakin yakin mampu melawan penjajah. Ketiga, perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di berbagai negara. Pada abad 20, negara-negara terjajah di Asia dan Afrika menunjukkan perjuangan pergerakan kebangsaan di India. Wilayah jajahan Inggris muncul pergerakan dengan tokoh-tokoh Mahatma Gandhi dan Muhammad Ali Jinnah. Filipina, Jose Rizal memimpin perlawanan terhadap penjajah Spanyol. Di Tiongkok muncul Dr. Sun Yat-sen yang dikenal dengan gerakan pembaruan. Nah, setelah kalian melihat dan mengamati video ini, apa sih yang melatar belakangi semangat kebangsaan menurut kamu? Coba nanti tulis ya di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like ya
untuk mengetahui dan melihat video-video selanjutnya. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.